kemungkinan, maaf bahasa saya salah, bukan kemungkinan, kepastian di akhir zaman akan terjadinya krisis perekonomian dunia, di mana mengantarkan bumi ini, seluruh negara-negara di muka bumi akan mencampakkan uang-uang yang dibuat-buat, uang-uang kertas, uang bitcoin dan segala macamnya akan dicampakkan. Pada saatnya nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, kalian akan kembali kepada dinar dan kepada dirham. Hari ini sudah beberapa negara mengusulkan dan serentak ingin mencampakkan dolar serta beralih kepada dinar sebagai mata uang, termasuk diantaranya Malaysia, Turki, Pakistan dan beberapa negara yang lainnya mulai mengarah kepada serius untuk kembali kepada dinar. Informasi yang saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, hari ini di Tiongkok, orang-orang dan warga Tiongkok sudah berlomba-lomba menarik dana mereka dan membeli emas. Mereka melihat kondisi keuangan Cina pada hari ini sampai kepada tingkat yang mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Apalagi Amerika Serikat sebagai negara yang terbelit hutang tertinggi nomor 1 di dunia. Negara-negara besar dalam keadaan mengalami krisis ekonomi yang sangat berat. Maka uang kertas pada saat itu akan berserakan di pinggir jalan, tidak ada harganya sama sekali. Dan kalian akan menggunakan emas dan perak. Maka wahai hamba-hamba Allah, antisipasi yang harus kita lakukan dari sekarang. Bila bapak memang punya rezeki, ibu punya duit, punya simpanan, jangan lagi disimpan dalam bentuk angka-angka. Yang paling sehat itu cara berfikirnya, dan yang paling benar langkah yang harus diambil adalah segera menabunglah dalam bentuk emas. Saya dari sejak 2014 telah mengingatkan terus menerus, menabunglah segera dalam bentuk emas, menabunglah segera dalam bentuk emas, atau kelolalah usaha dan bisnis dengan menggunakan emas, dalam artian jualan emas kalau memang kita memiliki kemampuan lebih, perdagangkan emas sehingga emas itu tidak stuck, ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, silakan mau emas antam, mau emas batangan, emas murni, ya, atau mau emas perhiasan, apapun namanya, silakan sekarang dimulai itu, agar bapak tidak menyesal, Pak. Apalagi terjadi hantaman meteor yang benar-benar demi Allah, Barat, Amerika, Rusia, Cina, Australia, Inggris, Jerman, bahkan Singapura sudah serentak mereka bangun gedung-gedung bawah tanah yang disebut dengan bunker-bunker kehidupan. Kedalamannya 30 meter ke dalam tanah, lalu star, dan digali terus sampai 300 meter. Setiap satu bunker dapat menampung 500.000 manusia. Dan untuk Amerika sudah selesai bunker ke-6 di akhir 2012. 14 tahun yang lalu Singapura telah merampungkan pengerjaan bunker yang dapat menampung 250.000 manusia, lengkap dengan energi cadangan, obat-obatan dan makanan yang bisa dikonsumsi untuk 100 tahun buat 500.000 orang yang akan makan. Kenapa mereka mempersiapkan begitu seriusnya negara-negara besar ini? Mereka punya kajian, Pak, dengan teknologi mereka bahwa bumi ini sekarang rentan mengalami hantaman dari ruang angkasa. Dan hantaman di akhir zaman, kata Rasulullah, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Nanti di akhir zaman akan terjadi hantaman dari langit, akan terjadi banyak penenggelaman negeri-negeri dan kota-kota, akan terjadi banyak perubahan-perubahan bentuk dan wajah. Qalu, para sahabat bertanya, wa mata dzak ya Rasulullah? Ya Rasulullah, alangkah ngerinya kami mendengar. Kapan kejadiannya? Nabi menjawab, idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syribatil khumur. Kalau di dua tanah haram, Mekah, Madinah, dan penguasa dua tanah haram, Saudi sekarang, sudah dibuka musik-musik. Sekarang sudah belum? Kalau mereka sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi dari berbagai penjuru negeri dan negara, sekarang sudah apa belum? Dan apabila mereka sudah menenggak minum-minuman memabukkan dan barang-barang memabukkan sudah menyebar dan beredar di mana-mana, sudah apa belum?
Saya tidak sebut Indonesia, saya tidak sebut Malaysia, saya tidak sebut Asia Tenggara, saya tidak bukan Asia Tengah, saya tidak menyebutkan Eropa, Amerika, karena ini udah lama. Tetapi untuk Arab Saudi baru-baru ini, baru 3 tahun ini seperti ini. Maka perintah Nabi agar kita mempersiapkan segala sesuatunya. Dan maaf, saya sangat yakin wahai Bapak Ibu, Amerika pasti baca hadis Nabi ini, PBB pasti baca hadis Nabi ini. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal kitab wa innahum la yaktumuna wa inna fariqan minhum la yaktumunal kitab la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka sangat mengenal kebenaran Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Jadi mereka kenal Nabi Muhammad itu benar, Pak. Yahudi Nasrani itu kenal Nabi Muhammad itu benar. Dan dengan keyakinan ini pula, mereka sangat percaya engkau Rasul Allah Muhammad. Tetapi kedengkian mereka lah yang menjadikan mereka tidak mau bersyahadat masuk ke dalam Islam. Tapi Al-Quran mereka kaji secara serius dan mendalam. Hadis-hadis Nabi khususnya akhir zaman mereka kaji. Dan lihat antisipasi dan persiapan yang digambarkan Nabi mereka yang buat. Tahu enggak Bapak? Kalau Bapak ada buku di rumah atau sebelum punya, silakan beli di toko buku Islam. Judulnya Ensiklopedia Akhir Zaman. Buku ini ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad. Setebal ini kitabnya, Pak. Di dalam kitab itu lihat Nabi SAW menganjurkan agar kita mempersiapkan tempat di akhir zaman. Dan agar kita menyediakan stok. Bila kamu telah melihat, kata Rasulullah, di atas langit kamu, bila tanda-tanda ini terjadi, maka kamu akan melihat ada bintang berekor di atas langit yang mengelilingi bumi 3 hari berturut-turut sampai 7 hari berturut-turut. Jadi antara 3 sampai 7 hari berturut-turut. Tidak ada satu orang pun di bumi yang tidak menyaksikannya. Bila kamu sudah menyaksikan itu, kata Rasulullah, larilah cepat. Bawalah keluargamu, bawalah harta-hartamu, dan siapkan makanan yang bisa bertahan selama 1 tahun. Ayo, bahasa ini dipahami oleh Amerika, dibaca oleh Inggris, dibaca oleh Yahudi, dibaca oleh Rusia, Australia, dibaca oleh Jepang, dibaca oleh Cina, dibaca oleh Jerman. Dan mereka yang mempersiapkan, mereka siapkan bangunan gudang atau bunker bawah tanah dan menyediakan stok makanan 1 tahun, mirip dengan hadis Nabi. Tapi mereka membuat bunker. Kalau Nabi tidak sampai se ekstrem itu. Memang makanan 1 tahun disiapkan, tetapi Rasulullah tidak mengisyaratkan pada buat bunker. Kalau bagi Rasulullah SAW cukup dengan kamu lakukan ini. Antisipasi dari Rasulullah inilah yang selayaknya kita buat dari mulai hari ini. Dan menurut saya sudah agak terlambat, Pak. Tetapi tak apa, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Sejauh ini masih banyak yang hanya sekedar mendengar, hanya khawatir tanggung antara percaya dengan tidak, mau dengan berharap dan berdoa semoga enggak terjadi. Tapi nanti bagaimana kalau sempat benar, hak dan terjadi, maka Bapak akan menyesal. Pada waktu itu penyesalan sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sudah tidak akan bisa menolong apa-apa. Tapi yang melakukan persiapan dari hari sekarang, dia akan beruntung. Jikapun tidak terjadi, sekali lagi tidak ada ruginya. Macam saya katakan tadi, ada ruginya enggak kita mengemaskan tabungan kita? Ada ruginya tidak? Itu diantara anjuran saya, Pak. Justru emas cenderung tambah naik sekarang, betul tidak? Dari dulu lagi saya sampaikan, Pak, beli emas simpan. Ada orang yang punya tabungan sampai ratusan juta, ada yang punya tabungan sampai miliaran. Ya Allah ya Rabb, nanti mereka tak akan bisa tarik apa-apa dari uangnya itu. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi akan ada nanti, insya Allah akan ada. Sekali lagi saya katakan, kenapa Amerika, kenapa Rusia, Amerika, kenapa Inggris, Jerman, Cina, Australia dan negara besar ini mempersiapkan bunker-bunker? Ada apa? Jelas mereka sudah mengkaji hadis Nabi. Kalau kita nggak usah buat bunker, Pak, kemahalan biayanya dan kita perlu teknologi yang sangat kuat. Bukan itu. Solusi bunker kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukupkan rumah-rumah kita, tetapi buat stok makanan ini penting.
Jadi kita kembali kepada nasihat saya yang pertama, kalau ada sedikit rezeki, segera belikanlah emas. Saya tidak mengatakan ada rezeki sedikit belilah emas 1 kilo, 2 kilo, enggak begitu. Karena saya tahu kualitas kemampuan kita. Paling saya akan menganjurkan ada rezeki sedikit, maka tabunglah dalam bentuk emas walaupun 1 gram, 2 gram. Dan ini paling memungkinkan bagi kita. Tabung terus, tabung terus. Kalau ada lagi tambahan rezeki, tabungkan kepada Allah. Ini tabungan yang paling paten, ini tabungan yang paling aman, dan ini tabungan yang bergaransi. Baik, itu antisipasi pertama. Semoga ada yang mendengar dan semoga yang didengar ini diamalkan. Ya. Baik. Yang kedua, antisipasi yang kedua hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Rasulullah SAW mengatakan khasfun, akan banyak bumi yang tenggelam, akan banyak kota-kota yang hilang, dan itu rata-rata yang ada di tepian pantai. Maka sebaik-baik orang beriman di akhir zaman, kata Rasulullah, adalah yang lari membawa hartanya dan keluarganya ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Itu isyarat yang jelas dari Rasulullah SAW. Di akhir zaman, ketika huru-hara dan petaka-petaka besar sudah terjadi, maka tidak pantas kita terus bertahan di kota-kota yang khususnya kota itu bertepatan dengan tepian-tepian pantai. Balikpapan bagaimana Ustaz? Saya hanya sekedar menyampaikan. Tidak ada yang berharap Balikpapan akan tenggelam. Saya mendoakan malah selamatlah saudaraku yang beriman di sini. Tetapi ketika Rasul mengatakan itu nanti di akhir zaman, apa iya kita cukup hanya sekedar mendengar atau segera lakukan acara atau langkah-langkah antisipasi? Yang paling cerdas adalah lakukan segera langkah-langkah antisipasi. Sebanyak teman-teman di sini yang saya tanya, mereka mengatakan langka di Kalimantan ini ada gunung-gunung di daerah ketinggian. Ini yang saya sedihkan itu, Pak. Jika demikian, maka tidak salah jika saya merekomendasikan ada tempat di Makassar. Tempat itu jaraknya lebih kurang antara 17 sampai 27 km dari kota Makassar, di gunung apa namanya? Malino, ya. Saya sudah datang ke sana, saya melihat lokasi itu. Sekering-kering apa kemarin 1 tahun tak turun hujan, Pak. Kering di mana-mana. Tapi daerah kawasan yang saya lihat suburnya sumber-sumber mata air yang subur, yang banyak airnya. Tanah-tanahnya subur. Alhamdulillah ada lahan 1.300 hektar. Dan itu saya minta kepada PT Hafiz Amanah Indonesia yang melaksanakan, yang mengeksekusi anjuran saya agar dipersiapkan lahan-lahan untuk orang beriman di akhir zaman. Maka persiapkanlah tempat kita. Pergilah ke sana, lihatlah kaplingannya, tunjuk ini 1 untuk saya, ini 2 kapling untuk keluarga saya. Tunjukkan tempat-tempat itu dan minta. Bukan minta tanpa bayar, bayar Pak. Karena hasil pembayarannya 100% dikembalikan untuk membangun infrastruktur daerah tempatan. Baik untuk gudang-gudangnya, baik untuk jembatannya, Islamic Centernya, segala macamnya. Dan itu secepatnya dibuat. Yang penting Bapak sudah punya lokasi di situ. Ada rezeki Bapak, bangunlah rumah-rumah kayu. Kami tidak anjurkan di akhir zaman membangun rumah-rumah beton lagi. Karena tak lama lagi di mana-mana akan gempa-gempa merata-rata terjadi di muka bumi. Maka rumah-rumah kayu akan jauh lebih kuat dan terjaga. Insya Allah kayu-kayu yang terbaik banyak di Sulawesi, Pak. Dari sekarang Bapak merapat ke sana. Kalau Bapak mau merapat ke Sumatera Barat, kejauhan menurut saya. Walaupun di situ saya berdomisili dan saya juga menyediakan lahan yang sama di pesantren saya berada, tapi tidak luas Pak, hanya 185 hektar. Kalau di sini 1.300 hektar. Silahkan bersiap-siaplah, Pak. Ibu-ibu yang kami muliakan, anggap ini perkara terpenting dari semua perkara-perkara kita. Sediakan waktu suami istri, berangkat ke sana, lihat lokasinya, ya, tanyakan surat-suratnya, ya, bagaimana legalitasnya, dan setelah jual beli terjadi, kita harus pegang bukti bahwa kita sudah memiliki satu petak tanah untuk keluarga kita atas nama kita. Pastikan itu semua, Pak. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kalau nggak salah nanti apa masih ada brosurnya di luar, coba tanya sama asisten saya Mas Mul, apa masih ada? Oh, masih ada, kata beliau. Ambil itu, dapatkan, ada nomor kontak yang bisa dihubungi di sana. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, Barat sudah bersiap siaga.
Rasulullah sudah menggambarkan, ya, dan menurut teknologi sudah memberikan prediksi apa-apa yang akan menimpa bumi kita. 2013 bumi kita ini melintasi arus sungai meteor ruang angkasa, di mana bumi kita rentan akan terhantam atau ditabrak. Sementara Allah berfirman di dalam 5 surat, surat Saba, surat Al-Muluk, surat At-Tur, surat Al-Hadid, dan surat Ad-Dukhan, bumi ini mengalami serangan hujan meteor. Dan Nabi juga sudah mengatakan di akhir zaman akan terjadi hantaman meteor kepada bumi ini. Kapan itu ya Rasulullah? Ketika penguasa Mekah Madinah, itu Arab Saudi sekarang, sudah mulai menghalalkan musik, dan mereka menyukai musik, mencintai musik. Konser-konser musik hari ini dibuat terang-terangan terbuka di setiap kota-kota di Arab Saudi, Pak. Sampai-sampai di Madinatul Munawwarah, tanah suci kita, tanah suci Nabi Muhammad, pun telah dibuat konser musik raksasa. Penyanyi-penyanyi sudah didatangkan, penyanyi wanita sudah dihadirkan dari berbagai penjuru, termasuk dari India, bahkan K-pop yang dari Korea pun didatangkan, penari-penari Dajjal mereka datangkan. Ini sudah sangat nyata. Maka tanda-tanda itu